menjambu. Biar apa namanya setesan dah. Bukan simpenan. Lah, gimana? Tadi istiqomah. Masih beda rumah. Istri 3 kontrakin beda rumah. Lu mah kagak paham ilmu anuan lo. Satu aja belum udah dua. Udah dua bagaimana? Kagak semenggah namanya itu. Kalau gua satu aja kagak ada gimana? Nah itu menderita lu. Lah kan kemarin udah ada satu. Sia-siakan. Jangan umur sih. Nah marah dia gitu-gitu. Nah itu gitu. Jadi sekarang corona kita anggap jadi sebuah apa ya? Pembelajaran yang berharga pelajaran berharga supaya kita bisa mengambil apa namanya fadilah hikmah dari segala bentuk kejadian. Intinya satu, yang penting kita jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suudzon sama Allah itu maksiat paling gede. Kenapa kita nggak boleh suudzon sama Allah? Ana endazoni abdi kalau kata Allah. Gua mau bagaimana prasangka manusianya? Prasangkanya baik, hasilnya juga baik. Gitu. Makanya jangan pernah suudzon sama Allah. Itu leh. Jadi apapun yang kita berikan jangan pengen ngeluh. Allah nggak adil nih. Giliran begini gue ditimpa begini. Jangan. Itu kudu mawas diri, jaga diri, jaga hati, jangan sampai melenceng iman kita. Iktiqad kita jangan sampai melenceng. Iya, akidah kalau kita jangan sampai goyang. Kalau kita dekatnya sedepak dibalas sejengkal. Kalau kita jalan bakal dibalas dengan berlari. Kalau kita berlari didekap kita, dipeluk balasannya. Ya makanya ya tadi tahu kita semua dalam kondisi yang sama, lupa ya datang ke saudara yang lain dengan kondisi yang sama ya berusaha untuk menghibur aja. Kan berusaha menghibur walaupun kita juga belum tentu dalam keadaan yang gembira gitu. Kan berusaha menjadi gembira biar mengeluarkan apa energi positif buat saudara-saudara kita, buat keluarga kita. Ya kalau belum jadi dia gembira, ya nanti juga gembira gitu. Ada saatnya, ada waktunya gembira setiap orang. Besok ada yang mau ke rumah gue lo begitu. Ya nggak apa-apa lah, ngopi asin dah. Yang penting ada kopinya. Ini kan bagian dari solusi bang. Iya. Kita dikasih akal sama Allah, membedakan kita dengan hewan kan akal. Mana suruh ngakal kalau daripada ngopi asin, adukin menjambu. Biar apa namanya setesan dah. Nah, dia mau apa kek? Makan gua. Nah, gua sempat ngintip apa namanya ngintip denger lah ya ngintip itu lo di masa pandemi lo gawean ya apa sambilannya lo itu lu bilang sertifikat apa? Ya itu bagian dari proses lah bang. Nah enggak maksud gua di saat pandemi gitu ya, saat pandemi ya, lu kerja di bagian wilayah itu oh itu sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi. Nah berarti intel gua salah dong. Sebelum pandemi ngurusnya emang yang interaksi sama orang. Makanya kalau ngundang kamu cari dulu informasi tentang tamu, jadi kagak salah nanya. Ya wajar lah namanya. Lah jangan sampai kayak pepatah kampung baru. Apa tuh? Gebel ditampar di dopong-dopong. Nanya dulu, makanya tadi saya nanya-nanya. Oh itu terjadi 1 tahun setelah kita acara. Iya. Tahun setelah kita acara altar. Jadi sebelum pandemi, jadi begitu menginjak masa pandemi dia udah tidak. Nah selama pandemi apa yang lu kerjain bang? Kan masih ikut kerja sama Rocky itu di waktu itu kan di
migas. Di migas ngurusin Yang misalnya iso-iso itu iso. iya, tapi di sertifikat ininya apa namanya misalnya urusan dia, kita ngurusin buat sertifikat migasnya. Mana? Wah, kan jadi ngerujak ya, rujak kopi. Jamu pakai kopi. Gue jadi repot tadi gue nyari cabe gue tadi. Dari situ. Iya, dari situ dapat lumayan ya simpan benar-benar kan lagi nyimpen pandemi ya pakai itu gitu. Itu keberkahan di situ ya berarti. Iya. Emang kadang-kadang gini bang ya, bini kita suka salah paham. Padahal dia ngizinin tapi dia marah. Kayak punya duit 3 juta. Nih, Neng, lu gua kasih 2 juta. Yang satu buat simpenan ya. Iya. Kan dia nggak redo. Begitu ditanya duit 1 juta mana? Kan udah gua bakal simpenan. Lah, iya mana? Iya. Lagi kita anterin simpenan ke rumah simpenan kita Ya, ya. iya. Aja marah nih. Iya. Itu tadi istiqomah. Masih beda rumah. Istri 3 kontrakin beda rumah. Udah dia ngasih itu dia ada. Ini bakal simpenan ya. Iya. Iya. Tadi bilang buat simpenan gitu. Iya, ini gua udah kasih simpenan lu marah. Aduh, coba aku bisa begitu ya. Coba aku bisa begitu gua. Itu nih. Kan itu tergantung teks yang kita sampaikan gitu. Kalau kita jujur-jujur bilang buat ini buat temenan ya, lain lagi. Nah, makanya dalam Udah langsung di dunia, portal kita mau ngasih. dalam dunia lebah madu itu ada 2 jenis. Ada madu tenteng, ada madu gandeng. Yang kalau kita bawa pulang ke rumah, salah satunya pasti dikeprak itu, pakai gosong sapu kapuk. Nah, Kalau madu tenteng, gua pada senang sehat. Kalau madu gandeng yang dibawa, penyakitan lu. Bisa gembor. Madu gandeng kita bawa. Lah, ini neng madu. Buset. Lalu orang bisa nangkap piring. Kalau orang bisa nangkap piring terbang, mah jangan. kalau belum punya ilmu itu jangan dah. Jangan. Kalau masih mempan jangan usah. Jangan, Iya. jangan. Ya, lempeng-lempeng aja kita mah. Tapi boleh juga tuh. Boleh juga tuh ya. Ya apa omongan yang tadi tuh ya. Iya. Ya emang yang mudah-mudahan sih ini buat yang dengerin cowok doang kali ya, Iya. mudah-mudahan ya. Enggak apa-apa. Cewek cowok juga pasti tahu. Sekarang begini, Bu. Poligami adalah syariat, betul kan? Iya. Tuh. Kalau ada orang menolak poligami, artinya menolak syariat. Orang yang menolak syariat terhukumnya bagaimana, Bang? Kafir. Kafir keluar. Wah, nolak syariat. Nah, sekarang pengertian poligami yang bagaimana? Ya, secara hukum. Kita kagak ngomong sama bini muda nih, punya bini lagi 2, 3 atau 4. Itu kagak jadi masalah. Nah iya. Boleh dibolehkan. Yang mempersulit bukan mempersulit, kadang hukum kita, hukum positif kita mengharuskan ada tanda tangan dari bini pertama buat kita nikah lagi. Tuh, lah bini pertama kalau kita saudarin tanda tangan neng, kalau suruh tanda tangan surat tanah itu getek banget. Angkat lagi melek, tidur kayak gerigap nyamut pulpen. Ya, coba kalau ngirim tanda tangan lempengan begitu. Apa lo kata? Yang ada mah bukan tanda tangan di ini yang di Iya. apa namanya di Kertas. surat, Di di surat. muka tanda tangan. Warnanya merah. Orang ditarik serawi itu surat Iya. makanya gue ada gua kata, makanya gue saranin kalau lu bisa nangkis gagang sapu, lu bisa nangkep piring terbang, mendingan jangan. Ya, satu ke lu gede nolak kelar. Jadi gitu. Belum bisa nangkep laler. Belum. Jangan. Enggak lu begitu enggak, Bang? Enggak lah. Jangan, biarnya ada pembahasan aja, maksudnya kan gitu. Emang namanya kalau udah kumpul lah. Satu aja orang habis. Iya. Iya. Itu kan lu kata. Tapi kalau ada kesempatan gimana, Bang? Nah, ini udah dia udah mati. Bilangnya asin-asin tapi habis juga. Aduh. Astagfirullah. Ya, kira-kira itu kan kalau kata Bang Jemot, satu aja orang habis kalau ada kesempatan. Ini kan aja udah ini nih. Udah mau habis Tenang ini. Bang, gua edit. Kita buat teknologi ada. Hmm. Tenang Jangan aja. perlu diedit biar ini kan pembelajaran nih, biar perempuan juga. Ini kadang-kadang gue juga miris dengar ada istilah-istilah pelakon, perebut laki orang. Berarti tuh perempuan kagak memahami hitopnya sebagai wanita, bahwa seorang wanita kudu siap. Kan syarat surganya perempuan menatu sama laki. Taat, Jadi Toat sama redonya tuh udah. taat. Toat.
dia tidak taat ilok lanang awal redo geblek amat jadi lanang. Ya, Ya. begitu. Kudu pahamin juga makanya. Yang kayak banyak banget nih yang nyampein kadang-kadang ada ustazah ngomong jangan mau dipoligami begini begitu, jangan, kita nggak boleh ngomong gitu, kita sampaikan yang benar, yang hak sampaikan yang hak. Kalau apa poligami itu bagian daripada syariat, sampaikan aja, tergantung orangnya dan tar yang mau yang gua motor kencang amat Ya, saya tahu ini. gua tahu motor yang kencang itu apanya ya, Snalpotnya. baut. Nah iya kalau bautnya kenceng ngumbiar. Lah kalau baut tak kencang dinuntun Eh, nih. Gue lagi bego, gue bener-bener bego. Iya. Gue bener-bener bego gara-gara Ya, kopi asing balik lagi tuh kudu ya para guru kayak Ustadz Akbar nanti kalau nyampein ke depan jamaah sampai Bukan Ustadz Akbar, Dek Akbar. Hah? Dek dong, biar lebih mudah terus. Gue najis ngomong gitu. baik opung Akbar jadi Gini. Jauh banget. Enggak, iya bawa yang syariat kudu disampaikan. kalau itu gua mau nanya, ini kan di pendidikan ya, pendidikan. Kalau bahasa ilmiahnya pedagogik ya. Pedagogik. Pedagogi apa? Itu Pendidikan dasar. pendidik enggak itu itu sebutannya Mu'alim. nah kalau bahasa mu'alim, nah itu apa yang gua tangkap sementara ini ya, lu nangkap mulu nih ya, bener. Iya. Gua kadang-kadang kalau lagi bengong nih ya, lu Lu ngerasain ditangkap sih nangkap mulu dia. Iya. enggak, gua bengong ya. Nanya dong. Enggak, bukan masalah itu. Kami udah pernah ditangkap. Udah pernah Ah, gua Ojak lagi. udah pernah begitu. Udah. Enggak, maksud gua kesalahannya yang bilang syariat ya, yang gue lihat itu. Nah, gue nanti minta pendapat dia nih ya. Itu kan ada pendidikan Jarak jauh. Enggak, bukan Islam sama pendidikan Barat ya. Gue pikir itu sebuah pendidikan yang berbeda. Dan disebut pelakor itu pendidikan Barat yang memang kadang-kadang maaf nih ya, mendapatnya setengah-setengah. Nah, kan? Mendapatnya setengah-setengah. Nah, menurut lu itu bagaimana, Bang? Sebagai pendidik, lu ngajar anak-anak apa orang dewasa? Anak bocah dari. Nah, lu ngajar anak-anak itu, lu pendidikan lu bagaimana? Maksudnya ngajarin secara syariat Islam, ya, pendidikan Islam, atau lu pendidikan Barat yang disebutkan Islam atau Islami? Ada sih, pendidikan Barat sama arti gua yang orang sekarang zaman bebas ya. Pendidikan Barat adalah egaliter ya kan? Enggak ada. Jadi gini. Enggak, gua nanya sama dia nih, Iya, dia nyaut dulu. Iya, dia nyaut dulu. Ntar gua baru Iya. nanya. Iya. Gua udah nyaut kemana nih? Iya. Lu ntar dulu. Ya kalau kita mah ngajar yang lempeng-lempeng aja dah, gitu, yang lurus-lurus aja, gitu. Kan ada apa namanya ketentuan dari madrasah, dari yayasan, ngajarin anak yang ngaji, ya udah ngaji. Terus kalau di apa namanya, kalau di keseharian jangan lupa taat sama orang tua, hormat sama guru. Ya udah diajarin yang begitu-gitu aja. Gitu. Jadi yang nggak usah yang neko-neko, kecuali kalau mereka ada pertanyaan bisa kita jawab, arahkan ke yang lebih baik dan baik gitu aja. Ya kan baiknya kan kadang berbeda li ya kan. Kalau kayak semalam gue berbicara sama keponakan gue, calon keponakan, mudah-mudahan calon jadi keponakan. Dia membaca kitab Akhlakul Banin. Akhlakul Banin. Akhlakul Banin ya, Akhlakul Banin. Banin itu kan anak laki-laki ya. Jadi bagaimana tata cara anak laki kepada orang yang lebih tua atau begitulah pas kelilingnya. Kan kenyataannya sekarang ini kan banyak li. Pendidikan Barat itu kan mengatasnamakan kesetaraan ya. Ya kan, lu sama gue sama gitu, nggak ada bedanya sama sekali. Dari tata bicaranya, terus apa namanya, cara ngomongnya kadang-kadang kan bisa anak gue bisa manggil lu Bill gitu. Berbarat itu barat kan ya, nggak mungkin. Nah, Bang, langsung saya jawab. nah oke. Jadi menurut gue perlu loh, maksudnya kalau memang ada keilmuan tentang itu harus di. Jadi gini, itulah kenapa kita nggak perlu lah belajar dari Barat terkait akidah, agama dan macam-macam. Nggak usah kita belajar dari Barat di negara kita. Bukan hanya secara syariat Islam, tapi dalam kebudayaan. Ya lu suara lu kata suami harus lebih tinggi lagi. Ini gue lagi sampai ngomong di budaya kita, bahkan di daerah-daerah, kalau kita manggil orang yang lebih tua, bahasanya pasti beda. Ya, kayak di Makassar. Kalau kita nanya nih misalkan,
punya rokok apa kagak, sama orang yang sepantaran atau yang di bawah kita, nia kalau no punya rokok enggak, pakai tapi ketika yang lebih tua, nia kalau tak ada yang lebih lembut, dengan di situ itu sudah masuk dari budaya lokal. Ada unsur-unsur agama yang memang mengajarkan adab, sebagaimana ketika Rasulullah dulu ditanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya Rasulullah, itu ada riwayat terpanjang itu, saya kagak baca. Nah, Rasul menjawab, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak supaya makin bagus. Kalau sudah Rasulullah mengikuti seperti itu, buat apa mengajarkan kita seperti itu? Buat apa ngikutin Barat? Kalau Barat mengikuti Rasulullah sebagai Rasul terakhir dan dia meyakini itu, berarti masih sesuai syariat, ikutin. Ketika sudah keluar dari syariat, ya jangan dong. Iya, kan maksudnya yang terjadi sekarang begitu ya. Iya. Tidak umur. Ini kita lagi ngomong begini. Iya. Ya nanti mau komen beng, apa-apa. Ya. Gimana Mas? Ini Mau sependapat atau tidak sependapat, kita mah kagak kasih itu darahnya. ya, kita kan gua agak sedikit apa ya? Agak sedikit shock lah kali maksud gue ya. Lu sama gua kan umurnya berbeda, ya kan? Lu sama gua umurnya berbeda. Ada kan kayak bahasa gaul bahasanya, bro, nggak gede nggak kecil, bos, nggak gede nggak kecil, bro, lu ada duit nggak bro, ya kan? Nah maksud gua, dari situ lu nih bang kan, gua tanya dia kan belajar ya untuk anak-anak ya kan? Kalau menurut gua sih itu budaya barat ya, budaya barat. Nah lu sebagai pendidik bang, menurut lu itu bagaimana bang? Apalagi di zaman sekarang kayak gini ya. Buat ke anak-anak ya, kan kalau kita tahu, makanya kita berusaha adaptif ya, masuk beradaptasi sama kebiasaan anak-anak zaman sekarang juga gitu. Bukan berarti kita bablasan jadi ngikutin kebiasaan anak-anak gitu, tapi minimal kita tahu ya kalau ada bahasa yang gaul, misalnya mau kemana mau kemana bro, itu kan bahasa-bahasa sekarang gitu. Atau misalnya, ngops lah gitu, kayak gitu kan bahasa-bahasa sekarang tuh kan gitu, bahasa-bahasa Koi gitu. Walaupun sebenarnya di zaman dulu orang tua kita juga bahasa gaul, bahasa dibalik udah ada gitu. Gitu. Walaupun sekarang ada lagi muncul lagi dengan bahasanya mereka, ya kita kasih tahu karena kan di sekolah ada pendidikan akhlak, ya kan gitu, ada akidah, ada akhlak, kita kasih tahu bahwa memanggil orang tua jangan namanya, memanggil yang lebih tua jangan namanya saja gitu, hormati dengan kakak atau mas atau abang gitu ya gitu. Karena kita tahu ilmunya bagaimana, ya kasih tahu ke anak-anak itu. Kita kan cuma wasilah nganterin ilmu yang udah ada, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi cuma contohnya udah ada, ngapain lagi gitu. Tugas guru cuma menyampaikan, tidak membuat si murid pintar. Iya, nyampein pintar aja. Itu tinggal bagaimana tuh bocahnya sama kedekatannya sama Allah. Karena semua yang bikin pintar, yang bikin bodoh Allah. Tapi dilihat dulu usahanya. Usaha kita gimana kepada si anak gitu, sampai dia ngerti, sampai dia paham. Ada yang misalnya kita cuma ngajar sekedar setoran, ngajar aja, mau bisa mau kagak terserah dah gitu. Ada yang begitu. Ya kalau kita mulainya dari hati kita juga ngerasain kita kecil gimana diajar dengan kekurangan yang misalnya kita dulu belajar sama misalnya gitu, ada guru yang menurut kita kurang, kita tambah jadi lebih kan begitu. Bukan lebih untuk menutupi itu, bukan mengurangi kepintaran guru-guru kita gitu. Cuman polak lah begitu. Hah? Cuman polak. Digadoin itu mah. Mendingan asinnya rada hilang dikit. Iya. Enggak, maksud gua nah sekarang begini ya, dari gua gantiin dah dia nikmatin. Kalau bicara peranan besar ya, persentase lah ya, persentase dunia pendidikan tuh yang paling berperan banget tuh siapa? Ya orang tua kan, madrasatul ula gitu. Sekolah pertama ya ibunya. Bahasa yang muncul dari diri kita, dari anak kecil nih ya, dari balita atau apa, kan bahasa ibunya yang muncul, tutur kata apa segala macam terbentuk dari bahasa ibunya, dia melihat, meniru. Anak kecil kan begitu. Madrasatul ula ya, kalau umnya udah bisa mendidik dia dengan baik, gitu, tinggal dia masuk di sekolah akan bertambah keilmuannya gitu. Apalagi bila di rumah baik, di sekolah juga baik, akan menjadi dia semakin baik. Kalau begitu, gue bisa ngambil kesimpulan dong kalau dia dengan kondisi sekarang ya.
bahasa begitu berarti umnya itu umnya mati ya, kalau satu ulah berarti umnya ini bermasalah berarti. Ya kan kita juga tahu ketika kita memilih seseorang untuk pasangan kita, Maksudnya ini bang ya, maksudnya iya, yang terjadi saat ini bang loh. orang tua itu berperan penting terhadap anaknya gitu. Makanya dengerin Le, pengajo mah jauh-jauh hari udah wanti-wanti. Ada Iya. lagunya, modernisasi yang melanda dunia. Jadi masalah tuh. Ambillah yang satu yang diambil dari barat, gua kagak apal. Di sana. Iya. Iya maksudnya kan sekarang begitu ya. Iya. Apa? Nah kalau gue tanya sama lu bang ya, lu tantangan terbesar lu sebagai pendidik itu apa bang? Gadget kah, perilaku kah, atau apa? Tantangan tersebut musuh terbesar lu ketika lu ini. Ya kebiasaan dia di rumah, ya orang tuanya juga. Kan si anak kok dia ini pintar, si anak kok ini rajin apa pasti kan kalau dari rumahnya udah dipaksakan bahwa datang ke sekolah itu apa yang dibutuhkan untuk dirinya gitu. Orang tua juga menambah apa mensupport terhadap anaknya. Kan terlihat anak yang di rumah itu mengulang belajar apa yang disampaikan di sekolah sama yang nggak kelihatan ketahuan. Itu nih anak kemarin belum bisa, sekarang bisa. Kita tanya sama keluarganya, oh iya semalam dia ngulang sama saya pak, orang tuanya, sama kakaknya. Gitu. Yang berubah adalah metode cara, metode pembelajaran lah. Metode yang diterapkan oleh orang tua atau guru dalam mendidik anak. Contoh begini, zaman dulu mungkin kita pada ngerasain nih bang ya, Iya. ngaji, Nah, ini. ngaji. Kalau yang namanya kita kagak ngapalin, kita datang telat, salah dikit itu bung. Ya. Sekarang udah Kalau bisa. metode begitu diterapin di zaman sekarang, yang banyak dibui guru-guru ngaji bang. Sekarang bang udah banyak sih, udah banyak. Lah buktinya itu tibang anak disentil, anak dijewer, tuh bocah ngadu memadatan, tuh bocah ya kebangetan dialamin, ngadu sama buah-buahnya. Dicubit pak sama gurunya marah. Saya nggak pernah nyubit gini. Lah kalau lu kagak, lu coba lu ajarin anak lu ngajarin anak apa kagak? Makanya sampai ada meme-meme keluar dari lu di mana-mana tuh. Kalau guru ngajarin terus dipolisiin, mendingan lu ngajar sendiri, bikin rapor sendiri. Orang tua. Makanya konsekuensi orang tua ketika menyerahkan anak kepada si pendidik, ya silahkan dididik sebaik mungkin. Salah ya harus dapat hukuman untuk mengajarkan mereka bahwa kesalahan ini tidak dapat ditolerir. Apapun bentuk kesalahannya. Kan begitu. Gua ngomong kayak kuasa hukum. Nggak maksud gua ya sekarang kan begitu ya dia. Bener nggak sih pengapatanku? Bener nggak sih? Maksudnya ada kebenarannya di situ. Yang terjadi sekarang begitu. Nah, Yang gimana tuh? yang ibarat tadi akhlak itu ya. Itu kan sebagai pendidik ini. Iya ada. Misalnya kan kalau dia bicara sama kawannya yang seumurannya gitu, bahasa dia masih begitu. Ketika kita datang, ya dia berusaha untuk lebih sopan karena di hadapan kita. Sekarang kan gitu. hampir nggak ada begitu. Sekarang nggak semua, ada juga lah murid-murid yang masih apa namanya yang Ya kebanyakan bang, Iya. udah menjadi tontonan emang begitu. memang Jajat salah satu apa namanya ya kan bisa Jajat kan juga bisa